wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin bil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masasmat permas thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masasmat bisani syaqil Quran thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masasmat al anwar thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masasmat an-nur thumma li mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semua, alhamdulillah sepantasnya malam hari ini kita menjadi orang yang berbahagia karena kita didudukkan di tempat yang membahagiakan. Dan seharusnya majelis ilmu itu membuat seseorang itu menjadi bahagia. Dan ketika kita bisa mensyukuri kebahagiaan itu, maka dipastikan kita masuk ke dalam ayat qul fi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad bi fadlillah, karena ilmu. Kalau fadlillah di situ kalau diterjemahkan bahasa ya karena karunia Allah. Tapi ahli tafsir mengatakan bil ilmi wa bi rahmatihi, dan karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabidzalika falyafrahu. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kemudian kita duduk kok selalu menyebut Nabi Muhammad, baca sholawat, maulidan, baca rawi tentang kisah Nabi Muhammad, itu fabidzalika falyafrahu, maka sebaiknya kita itu menjadi orang yang paling bahagia. Karena nikmat itu yang terbesar. Berentete Nabi Kadir Muhammad diutus itu ya untuk menyebarkan ilmu. Jadi seorang yang sudah mendapatkan nikmat karunia diutus oleh Nabi Muhammad, kok duduk di dalam satu ilmu, berarti mendapat rahmat dua, fadlah, mendapat karunia, dan mendapat rahmat. Maka sepantasnya bahagia. Maka syukuri dengan alhamdulillah. Mari baca hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih membahas tentang kemarin berlebih-lebihan di dalam makan. Jadi seseorang yang berlebihan di dalam makan atau minum, dan urusan makan dan minum itu mempunyai efek samping. Efek sampingnya ada segi zahiriyah dan ada segi batiniyah. Yang kita bahas di sini efek samping yang berhubungan dengan batiniyah kita. Kalau segi zahir jelas, sering makan kebanyakan ya nanti berlebihan, makan nasi berlebihan, minum es gulanya berlebihan, terus sayur apa semuanya berlebihan, dagingnya berlebihan, itu cepat sakit-sakitan, numpuk. Tiap hari makan gulanya, buat teh gulanya setengah kilo setiap hari, nggak nyampe 20 tahun loh. Ntar pabrik gula pabrik gula gak laku. Ya rata-rata memang porsi makan seperti itu akan memang mempengaruhi kita sebetulnya, Pak. Mempengaruhi. Banyakan daging juga berpengaruh. Banyakan makan durian ya pengaruh. Jadi itu segi lahiriah. Kita tidak membahas lahiriah kan. Yang pertama kemarin bahwa seseorang yang berlebihan di dalam makan dan minum itu akan punya akibat di dalam dirinya itu, yaitu qaswatal qalbi, akan keras hatinya, wadhihabi nurihi, dan hilang cahaya hatinya. Udah kita bahas kemarin bagaimana hilang kerasnya itu seperti apa, udah diterangkan. Sekarang yang mulai kedua ya, atsaniyatu sekarang. Jadi akibat yang ditimbulkan dari banyak makan. Yang nomor dua, atsaniyatu anapun utawi kang nomor loro iku anna fi kasratil akli fitnatal aqdoi, adapun
Yang kedua iku anafikatatil akli, iku tetep ing dalem wakeh mangan, banyaknya makan. Fitnatul a'dha'i, ada fitnahnya anggota tubuh. A'dha itu ya anggota tubuh. Fitnah itu bisa menggoda anggota tubuh, enggak apa-apa. Wahai jaha dan gerak-geraknya anggota tubuh. Wambi'azha dan ya gerak-gerak. Ini atau tafsir namanya. Tafsir itu artinya sama, bahasanya beda, tapi sebetulnya artinya sama. Lil fuduli, maring leluwian, wal fasadi dan kerusakan. Jadi akibat yang ditimbulkan banyak makan itu akan menjadikan atau akan menggoda anggota-anggota tubuh dan membangkitkannya dan mendorongnya untuk berlebih-lebihan dan bersenang-senang, mendorong kerusakan. Fa inna rajula idza kana sya'ban, fa inna rajula mongko satemene utawi wong lanang, satemene seseorang iku idza kana dalem nalikane ana apa rajul ana iku sya'bana, wareg kenyang. Maka sesungguhnya seseorang itu kalau keadaannya kenyang, batoron kalih bungah lacut, jadi seneng tapi hatinya itu jelek. Kalau di sini wa qabla muqibatul rajuli batoron asyqa wa syarra wa kharada syarra. Jadi seneng kenyang tapi diikuti tidak pas ketika bertata krama bersyukurnya. Ya. Jadi kenyang, boro-boro nyukuri alhamdulillah, nggak pernah nyukuri. Udah gratis, nggak baca alhamdulillah. Begitu kepedesan, kurang ajar itu yang masak, yang kepedesan. Nah itu namanya parah itu. Nah itu makanya habis itu langsung mesti ngantuk, wes tak coba. Baca Quran seayat juga udah langsung ngantuk kalau sistemnya itu. Batoro. Iku istahat mongko pengin apa ainuhu matane wong an-nadhara ing meningali ilama layunihi ilama maring barang layunihi kang ora maidai apa ma ing wong. Maka matanya akan tertarik untuk melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, tidak manfaat untuk dilihat. Min haramin bayane saking barang kang haram, au fudulin utawa barang kang leluwian. Wal udhunu utawi kuping al istima'a ing ngrungokake ilahi maring ma. Jadi nanti telinganya juga pengen, kalau tetangganya udah mulai ngobrol apa gitu, pengen denger. Jadi tetangganya misalkan ada ngomongin si A, si B, A, B, C, telinganya itu pengennya itu nguping-nguping ngomong apa itu. Orang dengerin orang, gibah sama orang, dia tertarik untuk mendengarkan itu. Karena apa? Karena kenyang, yang berlebihan. Kalau nggak percaya coba aja, malah nambahin nanti ya biasanya. Oh iya benar itu, nah, malah nimbrung, betah lagi. Kalau kenyang kan betah ngobrol gitu. Coba lapar, aduh udah lapar banyak makan, udah lapar banget, mesti pergi pulang. Tapi karena kenyang ngobrolin, ya betah aja. Walisan utawi lesan at-takalama ing omong. Walisanulan lesan at-takalama ing ngomong. Gitu. Jadi lesan kita akan pingin banget berkeinginan untuk bicara terus yang tidak manfaat. Wal farju ataupun utawi farji asyahwata ing syahwat. Di farji kita pingin tertarik kepada syahwat. Warijlu lan rijlu itu sikil, rajulu orang lanang, terus rijlu sikil kaki. Jadi kalau
tulisan Arab sama aja. Ar-rajulu, ar-rijlu gitu enggak ada harokatnya, enggak ada apa? Salah baca udah repot. War-rijlulan kaki al-masya ing lumaku ilahi maring ma. Jadi kaki pun akan tertarik, akan terdorong untuk melangkah kepada sesuatu yang tidak manfaat, yang berlebihan, bahkan akan terdorong kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Semangatlah gitu. Maka udah contohkan dari kemarin. Yuk jalan-jalan ke Bogor. Memang punya duit, nggak punya duit, terus tak kasih apa? Ongkosnya saya. Di sekolah makan sendiri tapi. Udah gak punya duit suruh makan sendiri, mau gak? Ya karena perut. Coba, pokoknya nyampe Bogor terus jalan-jalan sama saya, tak kasih makan ya kenyang. Pengen apa turut tak ikutin. Ayo kan gitu kan. Nah itu nyata. Baru didorong sama makan saja, kita itu sudah tertarik untuk sesuatu yang fudul, berlebihan dan lain-lain. Kalau sering kenal pencuri, tanya aja pencuri, kamu kalau kira-kira kalau mau ngerampok itu makan enggak? Mesti makan dulu. Makan banyak, minumnya bir dan lain-lain yang banyak. Ya semangatnya. Kalau lapar coba, udah kepikiran nanti kalau ketahuan dikejar orang, ketangkep gitu. Jadi nggak ada dorongan itu kalau lapar. Maka Allah mensyariatkan supaya kita puasa itu yaitu. Di sisi lain ada hal-hal yang Allah kehendaki, hikmah yang tidak bisa kita angen-angen. Kenapa Allah perintahkan puasa? Gitu. Kok urusannya perut kan gitu kan? Nah karena memang urusan perut ini sangat istimewa di sini. Wa in kana ja'ingan takunu ala dha'u kulluha sakinatan. Khobarnya kana. Wa ing kana lamun ana sapa wong ana iku jaingan wong rajul. Dadi orang atau seseorang. Iku jaingan wong kang luwe lapar takunu mongko ana apa ala ndau anggota tubuh kulluha ya sakabehane anggota iku sakinatan akan tenang. Hadiatan ya tentrem. Latat mahu ora nglirik apa akdo ila syai'in maring sewiji-wiji min hadza saking iki ma tadi apa ma la yaknihi min haramin au fudulin wal udu dan lain-lain tadi. Nah, kalau seseorang dalam keadaan lapar, maka anggota tubuh kita itu akan tenang. Paling-paling nafsu pengen makan. Coba saja kalau nggak percaya, lapar banget, ayo lari sama saya 10 kilo, kalau menang tak kasih duit. Hadiah duit pun nggak mau, anteng di rumah aja lah, tidur lah enak. Makanya saya jamin kalau puasa siang lebih banyak tidur daripada melek. Ya, kan tenang masalahnya. Ya minimal tidurnya ngindari maksiat lah. Sekalipun ibadahnya sedikit, tapi kan lumayan. Wong tidur itu kan sebetulnya ya baik. Kalau orang yang tidak bisa menghindari maksiat, caranya piye? Banyakin tidur aja. Makanya yang mendengar HP ini kebanyakan tidur juga. Oh tujuannya apa? Biar maksiat. Karena mulai banyak maksiat mendingan tidur. Tapi itu sebetulnya ngibadahi orang yang malas itu ya tidur itu. Memang benar sih, orang tidur itu tidak akan bermaksiat. Melek ya bermaksiat. Pokoknya kalau kita nggak bisa menghindari kemaksiatan, pokoknya jadilah orang malas saja. Yaitu apa? Tidur. Daripada aku ngomongin tangga, tidur lah, beres urusan. Ya tidurnya baca bismillah gitu. Tapi nanti di akhirat ya dihitung-hitung. Kowe tidurnya berapa jam? Sehidup 40 tahun ini, tidurnya 30 tahun lah. Tidurnya 30 tahun, banyakan tidur. Umur 40 tahun, meleknya cuma 10 tahun. Tidurnya 30 tahun. Ya malu juga kalau ditanya begitu. Lah kamu disuruh ibadah malah tidur terus. Ya Gusti, karena tidak bisa menghindar maksiat makanya saya tidur. Oh ya udah tak maklumin lah. Ya nyesel kayak gitu sebetulnya. Tapi kan lumayan.
Wala tangshitu lan ora trengginas, ora semangat lahu sopo rajul lahu maring ma. Dan orang tadi tidak akan semangat kalau lapar. Makanya kalau ngaji itu jangan lapar, jangan makan dulu. Nanti teruskan mesti ada di sini, mesti ada babnya kenapa itu. Walaqad qala teman-teman ngendika sapa Ustaz Abu Ja'far, Ustaz Abu Ja'far rahimahu, mudah-mudahan melasihu ing Ustaz Abu Ja'far sapa Allah Gusti Allah. Innal batna sak temene weteng perut, sesungguhnya perut iku kutwanu pira-pira anggota tubuh. Iku kutwanun anggota tubuh. Jadi perut ini termasuk anggota tubuh kita. Oh, salah. Ini bahasa Arab kayak gini nih. Salah sedikit itu. Innal batna satungguhane perut iku utbun anggota tubuh inja'a lho. Inja'a lamun luwe apa batnun huwa ya batnun syabu'a mongko warek apa sairul adoi sekabene pira-pira anggota tubuh. Jadi sesungguhnya perut ini anggota tubuh. Itu adalah satu anggota tubuh. Jika perut ini lapar, maka yang lain itu kenyang. Coba kalau nggak percaya, nggak usah makan 2 hari, bisa tidur nggak? Mata mesti melek aja ini. Kenyang rasanya. Ya kan? Jadi kalau perut kita justru anggota tubuh yang lain itu kenyang. Kalau perut kita lapar, justru anggota tubuh kita yang lain kenyang. Tangan kenyang, kaki kenyang, mata kenyang. Innal batna udwun inja'a wa syabu'a sairul a'dha'i. Jadi perut kita ini adalah satu anggota tubuh. Jika perut itu lapar, maka secara otomatis anggota tubuh yang lain justru merasakan kenyang. Yakni negesi sapa ingsun Ustaz tadi siapa? Abu Ja'far. Taskunu anteng, tenang. Fala tutalibaka, maka orang nyuprih apa akdo ka ing sira bisa ini kelawan suwi-suwi. Kalau perut kita itu kenyang, lapar, maka anggota tubuh yang lain itu kenyang. Sehingga karena anggota tubuh yang lain kenyang, mata kenyang, telinga kenyang, terus tangan kenyang, kaki kenyang, sehingga tidak menuntut kita melakukan sesuatu apapun. Kalau lapar kira-kira semangat jalan kemana-mana enggak? Enggak. Ya kalau lapar itu tangan kita juga malas itu. Ayo berantem kalau berani. Sehari udah puasa ngebleng sampai kemana? Dari pagi sampai jam 12 malam. Pas maghrib bukannya cuma batalin pakai apa? Pakai celupin gini, ditelen gini, diterusin jam 3 malam diajak ngelayu. Walset. Lepas banget kan? Ya enggak kenyang makanya. Enggak mau. Coba kalau kenyang. Yang nantang anak kecil ya, justru akan terbalik. Jadi kalau perutnya lapar, maka anggota tubuh yang lain akan merasa kenyang. Wa in syabu'a mongko lamun warek opo albatnu huwa ya batnu ja'a mongko dadi luwe opo sairul adoi sekabane pira-pira anggota tubuh. Tapi kalau perut kita itu kenyang, malah kebalik, anggota tubuh yang lain itu merasa lapar. Wa jumlatul amri ana utawi jumlahe perkara iku inna af'al rajuli sak temene pira-pira penggaweane
wong lanang, wong seseorang, wa qaluhu lan ucapane rajul iku ala hasbi ta'amihi menurut wilangane makanane rajul wa syarabihi lan omben-ombene rajul. Indah kalau lamun masuk, lamun mlebu apa al haram barang haram, kharaja mongko metu apa al haramu barang kang haram. Kesimpulannya bahwa jumlahnya perkara atau ringkasan dari masalah ini, masalah yang diterangkan tadi, bahwa pekerjaan seseorang itu tergantung pada ukuran makanan dan minumannya. Jika yang masuk ke dalam perut itu haram, maka anggota tubuh akan melakukan barang yang haram juga. Jadi kalau kita perutnya banyak haram, wes secara otomatis banyak yang kita lakukan haram. Coba kita bohong aja deh. Ditanya oleh atasan, ini kemana duitnya? Wes mulutnya mesti sudah terus, pikirannya kotor terus, mulutnya pun akan begitu, terus akan menutupi terus dan lain-lain. Dan itu secara otomatis loh. Kalau banyakkan masuk ke dalam perut kita itu sesuatu yang haram, maka akan keluar pun barang yang atau perbuatan yang haram juga. Maka kunci ibadah itu sementing kalau pesantren itu rasa penting kayak gizi. Kalau dulu makan terong sama sayur apa tiap hari, sayur terong sama sayur tewel gori. Pesantren termasuk kan dulu gitu, tewel gori, tewel tahu terong gori, terong gori, terong gori. 5 tahun gizinya nggak sampai kurus kering. Ya tak nyatanya justru malah seperti itu. Gizinya opo ya? Cara kedokteran wis puyeng. Apa iso ngapa kayak kita gitu. Tapi justru karena dia itu lapar modalnya, tapi karena sesuatu yang dimakan tadi itu halal. Lalu kalau pesantren terpas dulu kalau nyolong langsung keluarin, Pak. Kalau ketahuan pasti akan dikeluarkan zaman dulu. Begitu nyuri ketahuan langsung keluarin. Ya karena seperti itu yang dikirim dari rumahnya, dari orang tuanya bener-bener. Yo keluarnya itu akan jadi ibadah. Ibadah itu apa? Yo apa yang saya sampaikan ini mungkin dari hasil orang tua saya. Mencarinya itu benar. Lu kalau orang tua dulu pesantren makannya sembarangan ngirim. Ya sembuh mungkin saya pulang-pulang jadi perampok aja lah gitu. Atau jadi apa? Saya sembuh, nggak karu-karuan, ya bisa jadi. Nah, itu ukuran sesuatu yang masuk ke dalam perut kita halal, maka akan keluar pun sesuatu yang halal juga. Tapi kalau yang masuk itu haram, maka akan keluar pun perbuatan yang haram juga. Wa in dakhala mongkola mlebu opal fudulu berlebihan, kharaja mongko metu opal fudulu berlebihan juga. Jadi kalau perut kita berlebihan, yang keluar pun berlebihan. Kalau nggak percaya Pak, kalau kita kekenyangan tidurnya kebanyakan mesti. Itu berlebihan kan, makannya karena kebanyakan. Tidurnya mesti enak, subuh lewat. Kalau perlu sedulurnya masih ngantuk akhirnya kan. Boro-boro sholat duha wes kenyang wes tidur ada. Ada yang kesinggung diem aja, dingklok aja tuh. Ka'anna ta'ama kaya satemene utawi makanan iku badul af'ali biji ne sesuatu perbuatan. Bijinya sesuatu perbuatan. Wal af'alu ada utawi beberapa perbuatan iku nabatun, cukul.
Wal afal utawi perbuatan iku nabata cukul apa afal iku. Wal afal utawi perbuatan iku nabatun. Itu tukulan. Tabdu kang nampak pertelo apa nabat minhu saking to'am. Jadi gini, makanan itu ibarat biji. Bijinya perbuatan kita. Jadi nanti numbuh perbuatan biji ini. Ini biji ketika ditanam maka numbuh perbuatan. Asal perbuatan itu pokoknya itu dari makanan. Jadi akan berpengaruh. Wal afalu nabatun tabdu minhu. Sedangkan perbuatan seseorang itu adalah satu tumbuhan cukulan. Apa itu? Kalau benih longol itu cukulan, apa ya cukulan? Tunas yang nampak dari makanan. Kalau nggak percaya guys, 40 hari jangan kemasukan harta subhat, harta haram apalagi, rasakan. Itu pasti akan 40 hari akan enteng jadi ibadah. Bahwa makanan itu adalah sebagai bijinya perbuatan, amal perbuatan atau pekerjaan afal itu. Maka sesuatu pekerjaan, suatu amal, sesuatu yang dilakukan itu tumbuh dari makanan itu. Maka kalau makanannya bagus, nanti akan menimbulkan perbuatan bagus. Itu. Jadi kebaikan ini sebetulnya kuncinya awal bagaimana seseorang tadi memelihara makanan, menjaga makanan. Sebagaimana ketika lahiriah, orang sakit itu secara kedokteran, yang bukan bawaan loh ya, bukan bawaan bayi. Sakit itu secara bawaan, secara kedokteran, bukan bawaan bayi. Itu ya timbul dari makanan yang semuanya disangkep loh. Durian sekilo tambah apa? Sate 20 tusuk. Nah, habis 20 tusuk ditambah apa lagi? Tongsengnya 2 mangkok, tambah minum es teh, mau manis nih, 2 gelas. Ya kalau kayak gitu 10 tahun, baru 30 tahun udah pakai tongkat, udah pakai tongkat. Ya sama Pak, ini namanya fundul, berlebihan. Ya berlebihan, sama seperti ini. Nah kalau yang bersifat batiniah, yang berpengaruh kepada amal, kepada hati kita, nah itu akan membuat keras, akan membuat kita tumbuh perbuatan-perbuatan. Kalau haram akan tumbuh perbuatan yang keluar itu haram. Kalau perut kita keisi haram, secara otomatis tangan kita gampang melakukan perbuatan haram. Maka paling susah itu ya orang yang rampok, nyuri itu susah berhenti Pak. Karena gitu makan, pengen nyuri lagi kan. Wow, habisnya cepet. Pengen udah habis, benar-benar habis, nggak ada berkahnya, terdorong terus. Wasalisatu. Oh ya ini. Sekarang gini. Kita kan banyak sekarang melihat porsi dari orang-orang yang punya pangkat tinggi lah. Pangkatnya tinggi dan lain-lain. Orang yang kekayaannya wah 7 turunan gak habis gitu. Membangun. Kenapa terkadang putra-putranya, keturunannya itu wis acak-acakan? Ya mungkin karena dari hasil
Bisa jadi dari hasil yang haram tadi itu masuk ke perut putranya, sehingga putranya terdorong membuat maksiat. Jadi kalau kita misalkan putra kita kok berlebihan di dalam sesuatu, ayo angan-angan, jangan-angan. Apakah kita sering memasukkan harta haram atau tidak? Anak ngeyelin pol. Bermaksiatnya berlebihan, dihentikan susah. Ya mungkin bisa jadi apa yang kita masukkan ke dalam perut anak kita tadi ini yang memang tidak diperbolehkan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga tangan putra kita, mata putra kita, kaki putra kita, pikirannya pun itu pengennya tidak baik terus. Nah, pokoknya kalau makan itu bagi kita sepenting halal, kenyang udah. Wah, kalau nggak pakai, sekarang kan model sekarang itu beda. Pokoknya minum harus vitaminnya harus banyak. Dulu vitaminnya banyak kayak apa gitu. Bola-bola aja. Begitu vitaminnya banyak, belajar saya nggak pernah, yuk gimana? Kadang-kadang kebalik. Orang-orang dulu malah nggak gitu. Coba orang-orang yang sudah seumur Maksud Alwi, umur Kak Haji, ya, Kak Haji Ratno, seumur beliau itu tahu dulu, tapi nggak tahu kalau Kak Haji Ratno ayahnya mampu beda sama saya kali ya masalahnya. Jadi dulu tuh makannya susahnya bukan main. Memang benar. Makanya kalau orang tua saya itu kalau habis mimpin tahlilan, ibu kemana? Bapak kemana bu? Tahlilan. Wah, udah mau isya ini kan habis maghrib. Udah di depan pintu, duduk. Wah, langsung ambil telurnya dulu. Telur aja udah bahagia banget tuh. Ya kalau sekarang kan dikasih telur, apaan telur? Beda sama dulu. Telur mulu, gitu. Kalau dulu telur itu suatu makanan idola. Karena goreng telur satu aja tuh bisa dibagi orang 6 itu, dicampur pakai terigu. Ingat dari dulu. Iya nggak ini yang tua-tua nih? Nggak tahu kan si Ranto nggak tahu nih. Nggak tahu Ustadz Alwi nggak tahu lah. Mungkin begitu. Saya juga sama. Telur satu dikasih tepung, digorengi, seperti asin, dibagi orang 6. Sekecil ya Allah. Ya emang seperti itu Pak. Nah, ini makanya tumbuh dari telur tadi kayak gitu. Nah, dulu berpikirnya kan seperti itu. Nah, kalau tahlilan itu katanya bid'ah, terus makanannya jadi haram karena bid'ah. Ayo jadi pencuri semua loh yang tahlilan, jadi maling semua kan. Lo kan berpengaruh tadi saya bilang. Makanan berpengaruh. Kalau tahlilan bid'ah, berarti makanannya bid'ah juga dimakan kan? Kalau bid'ah berarti boleh enggak? Bid'ah itu masuk neraka. Berarti masuk neraka makanannya pun berpengaruh masuk neraka orang ini. Berarti ketika kita tahlilan itu bid'ah dan makanannya ikutan jadi bid'ah, ketika kita makan jadi pencoleng semua. Nyatanya Ustadz malah jadi pinter tambah pinter habis tahlilan malah sama semangat tahlilannya ya. Oh, gimana sih orang berpikirnya? Tahlilan bid'ah, baca Yasin bid'ah. Habis baca Yasin apa? Begitu malah semangat lagi baca yang besok Yasin aja kok. Loh, kalau amalannya bid'ah, berarti yang berhubungan dengan semuanya itu jadi bid'ah kan? Makanya kok bid'ah. Apalagi di sini subhat. Oh, makanan jadi subhat. Apalagi. Nah, ini kebalikannya. Ini kan kalau dilihat dari segi tasawuf ya itu kan berpengaruh. Nyatanya begitu tahlilan penuh amalannya, ya kan? Kalau tahlilan 7 hari itu penuh amalannya. Pusatnya belum datang kalau udah duluan ya. Itu nyata kok. Oh berarti halal itu, makanannya halalan thayyibah. Nyata itu. Ya kalau seandainya makanan itu menjadi haram karena kebid'ahan yang dituduhkan tahlilan itu bid'ah, ya pasti akan berpengaruh kepada jiwa seseorang tadi. Wong ibadahnya malah tambah rajin, sholat malamnya tambah rajin. Alhamdulillah malah pol. Alhamdulillah hari ini gak masak dapat berkat saya.
Alhamdulillah sampai ngantuk sampai seneng banget kok. Kan alhamdulillah gitu. Dari tadi memang kok ya dapat undangan. Alhamdulillahnya itu loh Pak. Lah kok yang satu membid'ahkan. Loh sini bocor alhamdulillah. Berarti alhamdulillah bid'ah juga itu ya. Urutannya kan begitu. Mau alhamdulillah masuk neraka juga. Ya, kullu bid'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah itu, setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan itu masuk neraka. Siap-siap kalau tahlilan masuk neraka. Aku kalau habis tahlilan itu malah alhamdulillah ya sambil jalan itu Pak. Begitu jalan dapat berkat. Tolakah alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai rumah berapa alhamdulillahnya itu? Coba. Lah kok yang satu malah bid'ah militannya bid'ah terus. Kacau lah. Bid'ah. Dapat pahala enggak kalau bid'ah itu? Pas. Ini zamannya zaman seru pokoknya. Ya zaman seru. Bid'ah semua. Ngaji kitab ini dibid'ahin. Sopo Imam Ghazali itu katanya hadisnya banyak maudhu, banyak ini was. Belum merasakan apa? Menyerap ilmunya Imam Ghazali itu. Kalau coba beliau itu orang-orang yang seperti itu merasakan ilmunya Imam Ghazali, jadi baca kitabnya sampai khatam. Tunjukkan mana yang salah. Dia akan bingung sendiri. Udah nyaingin aja lah, nyaingin bab satu bab aja, ngarang kitab satu bab saja. Seperti yang dikarang Imam Al-Ghazali. Sampai orang sampai apa? Minum botrek terus setiap hari itu. Iyalah. Wah, kitabnya itu luar biasa kayak gitu. Susunannya, cara bacanya, pengertiannya itu sangat tinggi sekali bahasanya. Wah, mereka kenapa dong gak pakai Imam Ghazali? Kenapa gak ini? Karena begini, itu dirembuk terus, dibahas terus. Imam Ghazali dibahas terus, bid'ah dibahas terus. Iya tuh ngaji nih kayak gitu. Lah mukamu itu bid'ah ya kan? Kan mukanya orang yang ngomong bid'ah juga itu kan? Gak ada di zaman Nabi kan makanya itu hidungnya pesek kan? Zaman sahabat gak ada, mukanya bukan bid'ah. Loh bid'ah kan terus ceramah itu juga. Nabi itu ketika nyampaikan itu berapa kali hadisnya? Cuma 3 kali atau 2 kali. Yang mengatakan bid'ah itu berapa hadis cuma? Loh dia tiap ceramah di mana-mana bid'ah. Loh Nabi nyampaikan cuma 2 kali, dia bid'ahnya berapa ratus kali itu. Ya bid'ah siapa itu? Aku kadang-kadang ketawa sendiri. Bukan jengkel Pak. Ketika melihat itu ketawa sendiri saya. Goblok kok dipelihara gitu kan. Itu makanya gini, kadang-kadang orang itu tidak pakai hati. Coba pakai hati. Jangan hanya pakai logika. Karena ilmu itu dirasa, mana sih? Setelah dirasa seperti apa ilmu ini? Mendorong takwa atau mendorong menjadi lebih takut kepada Allah? Apa justru ilmunya yang disampaikan itu menjadi dia semakin merasa benar? Kalau apa yang disampaikan itu merasa dia lebih benar, merasa dia paling punya otoritas kebenaran itu, bukan malah semakin tawadhu, bukan semakin takwa kepada Allah, semakin membingungkan terus, nyalakan orang lain, yaitu mulai keliru berarti. Wis zamane wis pola, sakarpe dhewe, begitu aja kok repot. Itu udah di mana-mana udah begitu. Baru gencar-gencarnya di Indonesia ini. Makanya amalan amaliyah para yang di pesantren, orang-orang NU yus jadi langganan semprotan terus ya. Disenyumin aja lah, mau diapain. Sekarang yang ketiga, asali satu utawi kang nomor 3. Jadi akibat berlebihan di dalam makan, akibat yang ketiga yaitu inna fi kasratil akli temene ing dalem akeh mangan. Qillatal fahmi utawi sedikit faham, wal ilmi dan sedikit ilmu. Fa innal fitnata
mongko sak temene utawi perkara weteng iku tuzhibu ngilangi apa albitanah alfatonata ing limpat ing cerdas. Akibat yang ditimbulkan oleh banyak makan yaitu qillatul fahmi, susah memahami ilmu, surah memahami wal ilmi dan susah mendapatkan ilmu. Jadi kalau besok pengen ngaji, lapar dulu Pak, laparin dulu. Kalau selama ini nggak paham-paham, coba perutnya dikosongin dari rumah. Tapi yang penting dijamin nggak pingsan di sini ya. Jangan ribut ini sih, kalau pingsan kacau ya. Wah, dikatakan Pak Somad nggak boleh makan dulu kalau ngaji dari pagi ini. Sini pingsan lagi, nggak jadi ngaji bubar, gotong dia ke rumah sakit kacau. Ntar begitu laporan, kenapa pingsan Pak? Lapar katanya ngaji, suruh lapar dulu. Laporan istrinya, nggak usah ngaji kalau gitu, itu bid'ah banget itu. Ya kacau lagi. Nah kalau ngajinya bener, praktekinya yang salah. Alias gini, maksudnya jangan terlalu kenyang. Ya, jangan terlalu kenyang. Kalau pengen memahami, coba nanti itu akan gampang memahami. Fa innal bitnata mongsa temene utawi warake weteng iku tudzibu bisa menghilangi alfatonata yang kecerdasan dan kekenyangan di dalam makan. Sesungguhnya ketika kenyang di dalam makan itu akan susah menghilangkan kecerdasan. Kalau pengen ngapalin lapar saja deh. Coba habis makan kenyang banget ngapalin 5 juz, sama lapar banget ngapalin 5 juz, saya cepetan mana? Imam Ghazali salah apa bener? Dipraktekin aja kalau kan. Karena ketika kenyang itu akan menghilangkan kecerdasan. Apa? Oksigen yang ada di otak kita dipakai di perut. Setelah dipakai perut, mata nengan tuh karena kurang oksigen. Otak kita yang untuk memikir itu juga kurang oksigennya untuk bertahan di perut ini, untuk nyerna, untuk apa itu. Makanya juga berkurang dia. Tapi kalau rata, alias standar rata, dibilang lapar banget juga enggak, dibilang kenyang juga enggak, sedang, itu akan kecerdasannya akan optimal, Walaqad shadaqa siapa ini? Andaroni. Nah, ini kita teruskan besok pas di lembar yang lain. Jadi intinya ini kunci-kunci agar semangat ibadah. Salah satunya diantaranya harus perutnya jangan lapar, jangan kenyang. Jangan kenyang, maksudnya jangan lapar, jangan kenyang, kebalikan. Jangan kenyang. Omongan ini teruji Pak kayak gini. Saya yakin teruji. Coba kalau Ramadan semangat ibadah dan lain-lain. Karena sudah didului dengan lapar dulu. Misalkan laparnya kan 12 jam, kenyangnya kan maghrib baru berapa jam tuh? 2 jam ya, baru 1 jam. Berarti kalau istilahnya apanya dibandingkan kenyangnya baru 1 jam, 12-nya dikurangi berapa? Sejam. Berarti masih 11 jam yang hitungannya lapar. Makanya sholat tarawihnya masih semangat. Itu perbandingannya, dibandingkan Pak, bukan pas kenyangnya. Ya seperti itu. Ini kunci-kunci. Jadi yang merasa malas ibadah coba dikurangi. Sayang Pak, makanan gratis-gratis begini udah dihabisin. Ya beda kalau di suguhan beda. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين من الشاكرين ربنا ومن الحمد فينا وعليكم مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر وما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا. اللهم انا نستودعك ما علمتنا فارتده الينا عند حاجاتنا اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله wabarakatuh.